Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah pertanyaan. Ada 3 pertanyaan tentang teknologi informasi. Yang pertama yaitu pertanyaannya, apa itu hukum kebijakan teknologi informasi? Pertanyaan yang kedua yaitu, apa keuntungan bertransaksi secara digital? Yang ketiga yaitu, apa bahaya transaksi secara digital? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama itu, apa itu hukum kebijakan teknologi informasi? Hukum teknologi informasi merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi aspek orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat memasuki dunia maya. Nah, hukum kebijakan informasi ini merujuk pada serangkaian aturan, regulasi, dan prinsip yang mengatur penggunaan, pengembangan, dan penyebaran teknologi informasi. Nah, tujuan dari hukum kebijakan ini adalah untuk melindungi kepentingan individu, perusahaan, dan masyarakat secara umum, serta untuk memastikan bahwa teknologi informasi digunakan secara etis dan aman dan efektif. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa keuntungan bertransaksi secara digital? Keuntungannya yang pertama itu kemudahan dan kenyamanan. Yang kedua, keamanannya lebih tinggi. Yang ketiga, jejak transaksinya itu tercatat. Yang keempat, penghematan waktu dan usaha. Nah, yang kelima yaitu promosi dan diskon. Yang keenam itu mendukung go green. Dan yang ketujuh itu integrasi dengan gaya hidup digital. Nah, proses transaksi melalui online ataupun digital dapat membuat pembayaran itu lebih cepat. Itu tadi ya, yang pertama itu kemudahan dan kenyamanan, lebih efektif, secara lebih aman. Dan sekarang transaksi secara digital di Indonesia juga kian berkembang. Bertransaksi secara digital ataupun pembayaran digital memungkinkan Anda untuk melakukan transaksi kapan saja, di mana saja. Yaitu tadi poin keempat yaitu penghematan waktu. Penghematan waktu itu Anda tidak perlu repot-repot membawa uang tunai dan mengisi cek gitu. Dengan cukup dengan ketukan jari di perangkat Anda, pembayaran dapat dilakukan dengan cepat gitu. Itu keuntungan dari bertransaksi secara digital. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3 yaitu, apa bahaya transaksi secara digital? Nah, selain keuntungan dalam transaksi digital itu ada bahaya-bahayanya gitu. Seperti ancaman terhadap keamanan transaksi digital pun semakin kompleks dan beragam gitu, karena sekarang kan eranya era digital gitu, mencakup berbagai resiko potensial gitu, seperti contohnya nih, serangan cyber, pencurian identitas, illegal konteks, data forgery gitu, cyber espionage, terus ada yang namanya phishing gitu, terus ada malware, dan masih banyak lagi gitu. Nah, selain dari keuntungan atau manfaat atau keunggulan dari bertransaksi digital, itu tuh ada yang namanya bahaya-bahayanya, itu karena emang kebanyakan orang rata-rata melakukan kejahatan seperti cyber gitu, mencuri data gitu. Nah, itu tuh bahaya gitu. Tetapi sekarang di Indonesia itu sudah ada gitu pasal-pasalnya yang menangani hukum cyber, dan malahan katanya para aparat negara seperti polisi itu tuh udah ada cyber, dapat melacak siapa aja sih yang membongkar identitas kita gitu, dan keamanannya pun sudah terjaga gitu.